Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan seharusnya ucapan Rocky Gerung tidak perlu dibawa ke proses hukum. Kata dia, dalam lingkungan demokrasi yang sehat, kita harus membiasakan diri terhadap setiap kritikan, bahkan kecaman. Statement Rocky yang berujung dilaporkan ke polisi membuat demokrasi menjadi tidak sehat. Kritikan kenapa disamakan dengan hinaan? Mungkin standar moral kelompok pembela Rocky Gerung sudah menurun drastis. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Siwert. Salah satu kelebihan Jokowi adalah sangat sabar, meskipun dihina dengan cara yang brutal. Kesabaran Jokowi mungkin yang paling tinggi di antara semua pejabat. Sudah tidak terhitung Jokowi disebut dari keluarga PKI, tapi dia tidak marah. Berulang kali dia difitnah keluarganya Cina, tapi Jokowi tidak ambil pusing. Dia pernah disebut pemimpin pelongo-pelongo, tapi Jokowi tidak pernah komentar marah-marah. Dia pernah disebut seperti Fir'aun, tapi dia tidak pernah dendam. Bahkan ketika orangnya sakit, Jokowi tetap pergi menjenguk. Dia pernah disebut presiden bebek lumpuh. Dia sudah tidak terhitung lagi menjadi objek kampanye hitam saat Pilpres. Contohnya tabloid obor rakyat. Istrinya pernah diolok-olok saat berfoto dengan istri Presiden Korea Selatan. Anak-anaknya ngamuk dan mau melaporkan pelakunya, tapi Jokowi menahan diri dan akhirnya mereka tidak jadi melaporkan. Saya juga sering melihat foto Jokowi diedit dengan biadab. Banyak di media sosial. Tapi tidak pernah sekalipun kita mendengar Jokowi membahas tentang itu, apalagi sampai ngamuk-ngamuk menggebrak meja. Jokowi pernah disebut dungu, tapi dia santai saja. Jokowi pernah bilang meskipun dia dicaci dan dihina, dia akan tetap terus bekerja. Disinilah hebatnya Jokowi sebagai presiden. Dia tidak baperan, tidak gampang marah, tidak pernah memaki balik pelakunya. Bagi Jokowi, semua itu cuma angin lalu yang terlalu sepele untuk dipusingkan. Urusan dan masalah negara jauh lebih penting ketimbang memikirkan hinaan dari orang lain. Begitu juga saat Jokowi ditanya tentang Rocky Gerung yang mengucapkan bajingan tolol. Jokowi tidak ambil pusing. Jokowi cukup menjawab dengan singkat, itu adalah hal kecil. Bagi Jokowi, Rocky Gerung adalah hal kecil yang tidak penting. Ibarat emas dengan batu biasa, enggak selevel kalau disandingkan. Jokowi juga tidak berkomentar lebih jauh terkait Rocky Gerung yang dilaporkan ke polisi. Dia hanya bilang dia fokus bekerja. Intinya Jokowi tidak tersinggung dan tidak akan pernah tersinggung dengan ucapan dari orang yang tidak penting. Secara tersirat, Jokowi mau bilang, siapa tuh Rocky Gerung? Cuma orang mabuk perhatian yang sedang kumat dan merepet tidak jelas. Kalau diladeni ya habisin waktu aja. Justru kalau seorang presiden meladeni seorang Rocky Gerung, Jokowi kayak menurunkan levelnya. Sudah tepat kalau Jokowi membiarkan Rocky berada di level yang semestinya, yaitu level rendah yang hanya bisa memakai kata-kata tidak beradab untuk menyerang orang yang dibenci. Jokowi cukup bekerja saja. Urusan Rocky Gerung sudah ada banyak relawan dan pendukung yang turun tangan. Nasib Rocky Gerung nanti apakah lolos atau gol, itu bukan urusan Jokowi. Jokowi tidak perlu memberi panggung untuk Rocky Gerung. Dia itu kecil lah, tidak pantas masuk ke pikiran Jokowi. Tapi kasus ini ada bagusnya juga. Nama Jokowi makin bersinar. Secara tidak langsung, Rocky membuat Jokowi makin berkelas. Di balik kasus ini ada banyak hal yang bisa dijadikan pelajaran. Salah satunya adalah relawan yang berubah haluan mendukung Prabowo. Di manakah mereka ketika seorang presiden dihina seperti itu? Bagaimana dengan Prabowo? Kenapa tidak komentar soal ucapan Rocky Gerung? Ngakunya dekat dengan Jokowi, bahkan sampai dibikin baliho. Tapi ketika Jokowi diperlakukan dengan jahat, banyak yang diam dan bungkam. Entah kemana mereka semuanya. Dan ada satu lagi yang lebih aneh. Ini terkait Partai Nasdem.
Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan seharusnya ucapan Rocky Gerung tidak perlu dibawa ke proses hukum. Kata dia, dalam lingkungan demokrasi yang sehat, kita harus membiasakan diri terhadap setiap kritikan, bahkan kecaman. Statement Rocky yang berujung dilaporkan ke polisi membuat demokrasi menjadi tidak sehat. Kritikan kenapa disamakan dengan hinaan? Mungkin standar moral kelompok pembela Rocky Gerung sudah menurun drastis. Kritik itu tidak sama dengan mengatakan bajingan tolol. Kalau presiden diminta terbiasa dengan kecaman, maka yang suka mengumbar makian harus terbiasa dilaporkan ke polisi. Nasdem sebaiknya keluar ajalah dari kubu pemerintah. Tarik semua menterinya. Kalau mau mendukung Rocky Gerung, silakan. Silakan pilih dia jadi cawapres Anies. Nasdem pura-pura lupa kalau yang melaporkan Jokowi adalah para pendukung dan rakyat yang tidak rela Jokowi dihina. Jokowi aja tidak ambil pusing dan tidak ikut melaporkan. Kalau mau protes, silakan Nasdem protes kepada mereka yang melaporkan. Jangan komplain ke Jokowi. Nasdem makin lama makin enggak beres. Apa-apa selalu memakai jargon semua salah Jokowi. Mentang-mentang Nasdem dicuekin dan dijauhi, Nasdem jadi agak sensitif. Presiden yang pernah secara pribadi melaporkan ke polisi adalah SBY. Dia melaporkan satu orang bernama Jainal Marif karena merasa difitnah. Hasilnya pelaku divonis 8 bulan, tapi tidak dipenjara. Sampai detik ini, Jokowi dan keluarganya tidak pernah satu kali pun melaporkan orang-orang yang pernah menghinanya. Nasdem harusnya cuci muka dululah sebelum komentar. Jejak digital sudah banyak. Negara ini tidak akan damai kalau hinaan seperti yang diucapkan Rocky Gerung dianggap wajar dan tidak perlu dilaporkan ke polisi. Inikah konsep perubahan yang sedang diusung Nasdem? Silakan bebas kecam dan maki presiden dengan kata-kata yang sesuka hati, begitukah? Saya cukup heran, bahkan sangat heran, ada yang menganggap ucapan Rocky Gerung tidak perlu dipermasalahkan. Ada yang bilang, anggap saja ucapan dia itu hiburan. Bagaimana kalau misalnya kita minta dia ke negara tetangga, misalnya Malaysia, Thailand, atau Vietnam, lalu minta dia memaki kepala negara seperti itu? Tapi saya anggap mereka ini kumpulan orang-orang sakit hati yang meluapkan emosinya kepada pemerintah. Kebetulan pemerintah dihina sehingga mereka ikut bertanggung jawab untuk membela pelaku. Alasan mereka selalu sama, yaitu demokrasi. Kalau setiap kecaman dilaporkan, demokrasi dianggap tidak sehat. Jadi ini membuktikan kalau logika mereka yang sudah tidak sehat. Dari ucapan Rocky Gerung ini, kita bisa menilai siapa yang mendukung Jokowi dan siapa yang pura-pura mendukung Jokowi demi kepentingan politiknya. Semoga kita semua sadar karena pemilu hampir tiba. Banyak yang memakai topeng palsu untuk mengelabui. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.